Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Mas Robi 98. Kali ini kita angkat topik ketidakpastian hukum di Indonesia. Akhir-akhir ini kita melihat dan mengamati situasi dan kondisi negara di dalam menerapkan dan menegakkan keadilan tidak sesuai dengan konsep negara ideal dan tidak sesuai dengan cita-cita reformasi yang sudah bertahun-tahun diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh bangsa. Kita bayangkan ketika ada negara di mana power yang diharapkan di dalam mengatur negara adalah landasan hukum yang jelas serta landasan hukum yang pasti. Namun disayangkan kita melihat dan kita amati hukum diintervensi. Intervensi hukum entah itu dari penguasa, entah itu dari tokoh elit atau dari golongan tertentu, itu menjadi pertanyaan besar. Novel Baswedan sebagai penegak hukum di mana tugas beliau adalah menegakkan keadilan dengan memberantas korupsi sebagai tugas yang sangat mulia di suatu lembaga di negara kita Indonesia, diserang oleh oknum-oknum yang pasti punya latar belakang politik. Kasus Novel Baswedan berlarut-larut dan hingga akhirnya beberapa waktu yang lalu pelaku penyiraman air keras oleh Novel Baswedan ditemukan. Dan kedua pelaku oknum polisi tersebut diadili dan melalui persidangan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun siapa sangka yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan dapat memberikan pembelajaran pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ternyata dilindungi oleh pihak hukum. Hanya dihukum 1 tahun penjara. Bayangkan, seorang penegak hukum dan seorang pejabat negara yang tugasnya luar biasa besar di dalam menangani setiap tindakan-tindakan yang tidak terpuji, penyelewengan dana, penyelewengan anggaran negara, itu tidak dibela. Dan seolah-olah ini tidak serius. Sehingga dalam pernyataan Novel Baswedan menyatakan bahwa negara tidak serius di dalam melihat korupsi sebagai suatu tantangan besar di dalam menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, di dalam tema kita kali ini, kita akan melihat bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelayan publik sekaligus sebagai penguasa, di mana posisi sebagai eksekutif di dalam suatu negara. Namun kita juga mengkritisi sedikit pernyataan dari Novel Baswedan yang seolah-olah menaruh tanggung jawab dan memberikan sepenuhnya tanggung jawab ini kepada presiden. Harus kita mempelajari bagaimana sistem di dalam pemerintahan presidensil dan bentuk negara kesatuan, di mana presiden mempunyai tanggung jawab dan mempunyai wewenang, itu punya garis yang sudah digariskan oleh undang-undang. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Trias politika. Nah, trias politika ini adalah kekuasaan yang sejajar. Dan yang kita kritisi hari ini adalah pihak yudikatif yang dalam tanda kutip mempermainkan hukum di negeri Indonesia.
Sehingga di dalam pernyataan Novel Baswedan menyatakan ini adalah tanggung jawab Bapak Presiden. Sementara Presiden sebagai eksekutif itu hanya bisa memberikan pandangan, namun tidak bisa mengintervensi. Ketika mengintervensi atau memberikan pendapat kepada pihak yudikatif, itu artinya ada perkawinan antara dua lembaga kekuasaan tertinggi, yaitu eksekutif dan yudikatif. Ini juga yang kita harus luruskan, bahwa pernyataan Novel Baswedan itu sulit untuk kita katakan bahwa itu tidak bernuansa politik. Sehingga tema kita, ketidakpastian hukum di Indonesia, itu berlaku bukan hanya kepada diri saudara kita Novel Baswedan, tetapi ini berlaku oleh banyak kalangan. Bayangkan ada nenek-nenek yang sudah lanjut usia dan dalam kesehariannya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan mereka yang ada di luar sana, yang ada di kekuasaan. Itu bayangkan dihukum hanya dengan mencuri satu buah kakao. Ini kita melihat bahwa hukum ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Bayangkan Basuki Cahayapurnama, Ahok, dihukum 2 penjara dengan tuduhan penodaan agama, entah itu benar atau salah. Sulit untuk menyatakan bahwa gerakan yang ada itu tidak bernuansa politik. Sehingga kepastian hukum sesuai dengan tema kita ini tidak bisa kita katakan bahwa sesuai lagi dengan cita-cita reformasi, di mana di rezim Soeharto itu melihat bahwa hukum ini tidak pasti dan menindas, tidak semena-mena. Tapi ternyata ketika kita melihat itu rasa-rasanya itu sangat menjamin kebebasan masyarakat ketimbang sekarang, di mana KPK dilemahkan, seolah-olah bahwa KPK diberikan ruang lingkup yang terbatas, sehingga di dalam menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Intervensi dari eksekutif kombinasi dengan legislatif itu melemahkan KPK, sehingga banyak aktivis yang menyuarakan, meneriakkan bahwa ini tidak adil, dan seharusnya pemerintah sekarang ini memperkuat KPK dengan memberikan ruang yang cukup dan memberikan kebebasan di dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak memilah-milah di dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sebagai pemberantas korupsi. Kembali lagi pada penegak hukum, para hakim. Para hakim ini sulit untuk dikatakan tidak bernuansa politik, tidak ditunggangi oleh kepentingan politik. Di mana banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini yang akhirnya tenggelam, tidak ditahu bagaimana lagi kelanjutannya, kejelasannya. Ini yang selalu kita katakan, hukum itu kabur, hukum itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Alasan hakim tidak memberikan hukuman berat kepada pelaku oknum polisi yang menyiram air keras kepada saudara Novel Baswedan, salah satu alasannya tidak sengaja. Ini yang sudah viral di mana-mana, tidak sengaja. Ini alasan yang tidak masuk akal dan ini tidak sesuai dengan delik-delik hukum yang berlaku dalam KUHP. Ketika teman-teman yang ada di hukum melihat apakah ini sesuai atau tidak, jika dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya, kasus-kasus yang tidak setimpal dengan perbuatan dengan hukumannya, ini sangat jauh dari harapan dan sangat jauh dari prinsip hukum Indonesia. Inilah yang kita katakan bahwa di dalam melihat hukum Indonesia itu tidak semata-mata melihat sebagai suatu landasan, tetapi kita melihat bagaimana jiwa hukum itu berlaku dan memperlakukan semua warga itu sama.
tidak perlu melihat latar belakangnya, apakah dia itu elit, apakah dia itu warga biasa. Inilah yang diharapkan, dan ini adalah cita-cita dari konstitusi yang dirancang oleh para pendahulu kita. Namun kita melihat lagi-lagi bahwa negara tidak memperlakukan hukum sebagai suatu power di dalam mengatur warga negaranya dan menjamin kebebasan dan menjamin keselamatan setiap warganya. Dari sekian penjelasan kita dari awal hingga saat ini, semoga bermanfaat dan berkah buat kita sekalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.